Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai penerapan algoritma C45. Nah, untuk permasalahan yang saya ambil berdasarkan dari jurnal karya Hendy dan Doni Oscar di tahun 2021 dengan judul Penerapan Algoritma C45 dalam Mengukur Kepuasan Pengunjung Terhadap Fasilitas di Taman Warga Satwa Jakarta. Nah, permasalahan yang diangkat adalah bahwasanya untuk mengukur jumlah naik atau turunnya pengunjung di sini, di dalam jurnalnya itu dia meneliti mengenai apa saja faktor-faktor yang menjadi kunci utama. Nah, setelah ditemukan bahwa tingkat kepuasan lah yang paling ada di Taman Marga Satwa Jakarta. Nah, di dalam tingkat kepuasan itu ada beberapa hal yang perlu digali, yaitu yang pertama, ya ini tentang paling diminati. Yang kedua adalah fasilitas semua, kelengkapan fasilitasnya, keadaan tempat parkir, keamanan, dan juga kebersihan. Nah, di sini dengan menggunakan algoritma C45 untuk tujuannya adalah supaya apakah urutannya, maksudnya apakah faktor yang paling menonjol terhadap tingkat kepuasan masyarakat, apakah tempatnya yang paling diminati atau kelengkapan fasilitas atau yang lain. Dengan menggunakan C45 ini kita juga bisa memprediksi ke depannya kalau semisalnya si pihak dari sana, pihak dari Taman Warga Satwa itu menjadikan ini sebagai bahan acuan untuk membuat kuesioner saran. Nah, nantinya setelah data itu masuk, kita udah tahu bahwa nilai puasnya ini seberapa. Maksudnya apakah si pelanggan ini puas atau tidak melihat dari data saja. Nah, jadi sudah diprediksikan di sini. Nah, di sini kita menggunakan algoritma C45. Untuk medianya saya pakai 3, yaitu Excel, media Excel, dan media Rapid Miner, serta media Python ya. Nah, ini untuk perhitungannya teman-teman, di dalam jurnalnya sendiri itu untuk perhitungan secara manual, yaitu yang paling utama adalah entropi dan juga gain. Nah, ini entropinya adalah eh, entropinya di sini adalah bisa dilihat untuk rumusnya seperti ini, dan untuk yang gain seperti ini. Nah, nantinya untuk entropi dan gain ini adalah sebagai acuan untuk membuat decision tree. Nah, algoritma C45 sendiri itu lebih dikenal dengan algoritma decision tree karena lebih bergantung terhadap pohon keputusan. Nah, untuk pohon keputusannya sendiri ini kalau menurut dari jurnal, ya dilihat dari jurnal itu seperti ini. Nah, nanti kita akan mengimplementasikannya kembali menggunakan Excel dan juga RapidMiner serta Python, dan juga kita akan analisis apakah hasilnya sama atau berbeda. Nah, untuk yang pertama yaitu dengan menggunakan RapidMiner ya teman-teman. Oke, ini untuk yang proses yang pertama kita untuk penerapan algoritma C45 berdasarkan jurnal, yaitu kita yang pertama kali yaitu menggunakan mesinnya dulu. Ini saya menggunakan software bernama RapidMiner, yang mana ini sangat mutakhir untuk mengukur seperti data mining dan lain sebagainya. Oke, untuk C45 sendiri itu untuk skemanya, yang pertama adalah kita ketik di operator yang namanya read Excel ya teman-teman. Di sini teman-teman bebas. Kalau semisal data teman-teman dari SPSS, ya nanti tinggal ketikanya, yaitu disesuaikan aja nih untuk readnya, sesuaikan teman-teman sama yang di data dataset teman-teman. Misalnya dataset teman-teman bentuknya CSV ya CSV, kalau misalnya Excel Excel. Di sini saya pakai yang Excel. Nah, oke di sini. Nah, teman bisa dipindahin. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang pertama teman-teman bisa konfigur dulu untuk tempatnya di mana. Nah, di sini kita coba cek dulu apakah ada
Kalau nggak ada berarti kita cari di sini. Nah, oke, di sini ada C45 ya teman-teman. Di sini untuk dataset kita yaitu yang ini. Nah, teman-teman, maaf. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk skemanya bisa seperti ini ya. Lalu kita next, dan nah di sini teman-teman untuk hasil kita ubah jadi binominal karena hasil kita itu cuman puas dan tidak puas. Tapi teman-teman kalau bentuknya polinominal, misalnya ada puas, kurang puas dan lain sebagainya, itu pakai polinominal. Karena saya cuma dua kriteria yaitu puas dan tidak puas, berarti kita pakai binominal. Change type aja di sini. Lalu kita ganti role-nya, si hasil jadi label ya teman. Ini labelnya adalah acuannya. Nanti untuk perhitungan C45. Nah, kalau udah finish. Dan yang kedua yang kita siapkan adalah namanya decision tree. Nah, decision tree ya teman-teman. Nah, ini tugasnya buat apa decision tree-nya ini? Nah, nanti decision tree-nya ini buat bikin pohon keputusan. Nah, karena C45 itu nggak jauh-jauh dari yang namanya pohon keputusan. Nah, di sini untuk out-nya taruh aja di sini. Nah, teman-teman sebenarnya untuk C45 seperti ini aja udah cukup sebenarnya. Tapi nanti kita lihat dulu apakah bisa dengan menggunakan yang lain ya, seperti performance dan yang lain sebagainya. Nanti untuk sederhananya seperti ini. Nah, nanti di decision tree-nya teman-teman mode-nya masukin, EXA-nya masukin. Atau teman-teman, nah di sini teman-teman, nah di sini kan kalau untuk sederhana seperti ini aja sudah cukup. Nah, sebelum itu untuk decision tree-nya itu kita harus sedikit modifikasi. Nah, di sini kita lihat kriterianya tetap gain ratio karena kita ngambil nilai gain-nya ya. Karena emang patokan kita ke gain-nya. Nah, ini maksimal depth kita buat 20. Confidence-nya 0,25. Nah, ini 0,1 aja. 1, 2, dan 3. Nah, untuk mod teman-teman bisa langsung ke sini dan EXA. Lalu kita run ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat untuk decision tree-nya. Nah, udah terlihat ya. Ini adalah nanti yang jadi patokan kita di Excel-nya. Apakah di secara mesin itu sama atau berbeda. Nah, itu tadi untuk yang model yang pertama. Nah, model yang kedua itu bisa dengan pakai yang namanya performance dan apply model ya teman-teman. Nah, di sini saya juga udah buat skemanya. Nah, ini bisa kita delete aja. Nah, nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti dia minta lab dan lain sebagainya. Nanti X-nya kita taruh di sini. Nah, nanti di sini kita cek dulu ya teman-teman. Nah, untuk kita samain saja. Change role kita ganti jadi label ya teman-teman. Sama type-nya kita ganti jadi binominal. Finish. Nah, kita cek. Nah, nanti kalau ada nah di sini teman-teman bisa terlihat. Nah, nanti untuk decision tree-nya itu nih. Nah, sama ya teman-teman sama yang tadi. Cuman bedanya tadi untuk ke model yang pertama itu terlalu sederhana. Yang ini kita pakai apply model dan performance. Nanti apply model itu tugasnya buat ngeluarin model-modelnya seperti ini. Nih, ngeluarin model-modelnya seperti ini. Dan kalau performance factor itu sebenarnya untuk melihat keakuratan dari datanya. Nah, ini sebenarnya nanti untuk penjelasan lebih lanjut sebenarnya untuk yang C45 itu ada yang namanya data split teman-teman. Ada yang data split, data training dan data testing. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau data di data split itu hasilnya akan beda-beda. Nah, ini teman-teman saya akan kasih contoh modulnya lagi ya untuk yang ada data splitnya.
Nah, seperti ini teman-teman nih, untuk ada yang split datanya. Misal saya di sini ngambil yang tadi lagi. Nah, oke, finish. Kita cek dulu. Nah, nantinya di decision tree-nya bakal beda, yaitu yang pertama adalah tempat parkir, beda sekali dengan yang punya kita sebelumnya. Kenapa itu bisa seperti ini? Nah, nanti di dalam si C45 itu ada namanya confuse metric. Nah, nanti akan dijelaskan secara lanjut, tapi yang pertama kita akan menggunakan model yang sederhana aja. Oke, dengan model yang sederhana saja. Nah, ini untuk yang model yang sederhana. Sebentar. Nah, kita cek dulu nih apakah masuk. Nah, nanti di sini nih kalau semisalnya yang tadi kita pakai data split itu nanti akurasinya akan diperlihatkan di sini untuk mencari akurasi, karena ini akurasinya tidak konkret. Nah, nanti kita pakai yang cara yang sederhana saja, karena untuk yang memakai data split itu ada yang namanya confusion metric, itu nanti akan dijelaskan di kesempatan berikutnya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar yang ininya dulu, yang sederhananya dulu. Nah, di sini seperti yang kita lihat, yang paling atas itu adalah yang keamanan. Lalu kalau cukup aman dia tempat parkir. Kita lihat tempat parkirnya. Kalau misalnya cukup kondusif dia puas. Kalau kurang kondusif kita cek lagi untuk fasilitasnya lengkap apa tidak lengkap. Kalau cukup lengkap kita lihat apakah tempatnya benar-benar diminati. Kalau tidak diminati, cukup diminati atau tidak diminati, maka akan tidak puas. Begitu juga kalau misalnya sangat aman, nanti dia akan lihat tempat parkirnya seperti apa. Kalau misalnya kurang kondusif, maka dia ngeliat dulu apakah di tempat paling diminati atau tidak. Nah, ini adalah modul kita ya teman-teman ya, untuk acuan kita ke yang Excel. Nah, itu selesai urusan kita dengan yang Rapid Miner. Sekarang urusan kita dengan yang Excel. Oke, untuk model berikutnya kita untuk pakai yang namanya Excel ya teman-teman, untuk perhitungan manual. Nah, tadi kan kita sudah menghitung dengan menggunakan Rapid Miner ya teman-teman. Di sini untuk patokan kita decision tree-nya akan seperti ini. Kalau misalnya sama berarti benar. Kalau misalnya beda berarti teman-teman mungkin perhitungannya atau mungkin nanti kita lihat aja dulu ya. Nah, untuk datasetnya ini saya cari yang di sini. Nah, untuk dataset sebenarnya saya sedikit ubah karena nanti kalau misalnya untuk angka itu nanti perhitungannya beda lagi ya. Tapi di sini saya menggunakan yang namanya pengaliasan aja. Misalnya kalau ini nomor 1 itu akan dinamain apa dan nomor 2 akan dinamain apa. Nah, di sini karena bentuk datanya di dalam jurnal itu berdasarkan hasil dari kuesioner yang udah diolah atau hasil dari kuesioner yang jawabannya sudah diolah menjadi angka. Nah, di sini saya ubah lagi menjadi sebuah jawaban biasa. Yang dimana untuk yang di jurnal itu dia yang poin nomor 5 itu yang sangat, 4 yang cukup, 3 yang kurang, dan 1 yang tidak sangat tidak cukup, sangat tidak aman. Nah, di sini teman-teman nah, untuk yang pertama adalah untuk rumus itu sudah saya klik ya di sini. Nah, untuk rumus yang di Excel nanti kita akan pakai yang ini. Ya, yang mana untuk rumus yang entropi itu adalah minus dari jumlah kriteria yang kedua. Itu berarti kita perhitungannya mundur dibagi dengan jumlah kasus dikali log 2. Dikali log 2 nya itu 2 log jumlah kriteria yang terakhir dikurang jumlah kasus. Nah, nanti ini dihitungnya dengan cara dari yang paling akhir ke yang paling depan. Nah, gimana tuh teman-teman caranya? Nanti kita akan bedah
Nah, setelah itu adalah untuk yang cari gainnya. Yang cari gainnya adalah entropi dari total kasus ini, yang ini lebih tepatnya, dikurang dari jumlah kasus nilai tertentu. Nah, jumlah kasus nilai tertentu itu nanti ada di jumlah kasus ini. Nah, sudah ya. Jumlah kasus dibagi dengan jumlah keseluruhan kasus, yaitu yang ini dikali dengan entropi punya si nilai yang tertentu itu, ditambah sampai ditambah dua-duanya ya yang ada di sini. Nah, itu untuk perhitungan entropi dan gain. Nah, sekarang kita implementasinya ya, teman-teman. Nah, untuk mencari jumlah kasusnya, di sini kita sudah siapkan yang namanya count. Nah, di sini count teman-teman bisa terserah teman-teman mau dari sini ke atau dari yang paling kanan itu nggak masalah. Yang penting adalah countnya apakah benar. Di count shift bawah dan enter. Nah, di sini eh, nah, oke. Nah, kenapa ini nggak dihitung? Karena nanti saya salah nih. Seharusnya saya tambahin lagi di sini yaitu no. Nah, ini untuk nyari countnya. Maaf. Nah, sini kita buat dulu untuk yang no. Oke. 1 dan 2. Ini nanti buat perhitungan countnya aja ya teman-teman. Karena nanti ini untuk memudahkan juga dalam prosesnya. Nah, di sini kita bold. Nah, nanti ininya kita tarik ke sini teman-teman. Nah, ya dapat kan, yaitu ada jumlahnya 35 kasus. Nah, sekarang kita nyari yang dari total kasus ini yang hasilnya puas ada berapa. Nah, di sini kita coba cek. Nah, di sini karena di sini di H berarti kita kiriin dulu. Nah, oke. Dan enter. Nah, sudah dapat. Kita menggunakan count if di sini ya teman-teman untuk mencari nilai puas karena kriteria ada yang puas. Nah, langsung di sini kita tinggal tarik aja dan tinggal ganti menjadi tidak puas. Nah, ini untuk teman-teman bebas untuk penulisannya karena nggak terlalu sensitif ya. Nah, nanti secara otomatis entropinya akan terhitung di sini. Nah, untuk entropinya di sini teman-teman, nah ini untuk entropinya karena tadi sudah dihitung, kita coba menggunakan entropi yang ada di sini ya, yaitu minus jumlah kriteria yang kedua dibagi jumlah kasus kali imlog 2. Oke. Dan jumlah kriteria yang pertama ini, jumlah kriteria yang kedua dibagi dengan total kasusnya berapa dikali dengan, di sini bisa kita lihat imlog 2 ini dibagi dengan yang ini. Nanti ditambah masih sama. Ini kita copy paste aja teman-teman. Nah, atau kalau mau teman-teman diginin aja kalau misalnya teman-teman nggak yakin. Nah, dikali imlog. Nah, nanti teman-teman bisa diinin aja nih. Nanti tinggal nilainya di nilai ini tinggal dipindahin aja nih ke depannya.
sini sudah ketemu entropinya yaitu 0,93 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cari yang namanya total dari yang sangat diminati. Nah, kita lihat di sini yang sangat diminati di bagian paling diminati ya teman-teman. Nah, caranya adalah sama, kita pakai yang namanya conif. Nah, kita tinggal copy dan paste saya di sini. Tinggal ganti yang sangat diminati. Oke, enter. Nah, karena maaf. Nah, kita arahin di sini ya. Dan enter. Nah, di sini kita udah tahu kalau nilai sangat diminatinya 8. Lalu yang cukup diminatinya tinggal kita tarik aja ke bawah sama kita ganti. Cukup diminati. Oke. Nah. Maaf. Kebalik ya. Nah, oke. Nah, yang kedua adalah kita harus nyari yang bagian puasnya ya teman-teman nih, yang sangat diminati dan puas. Caranya adalah teman-teman kalau misalnya bingung nih untuk jumlah kasus, saya teman-teman ketinggalan nih karena nggak ngerti rumusnya apa. Caranya simpel banget teman-teman, tinggal ke sini aja nih, ditarik dan buka filternya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tinggal dicari aja tuh, oh nyari jumlah kasusnya berapa nih yang sangat diminati, berarti tinggal di urut yang sangat diminati aja nih, sangat diminati. Oke, nah teman-teman tinggal dihitung aja ini berapa nih ya, gitu. Tapi nanti ada risiko kalau misalnya data teman-teman cuman 10 atau 20 itu masih oke kalau misalnya menggunakan manual. Tapi untuk data yang lebih besar atau lebih dari 50 atau 100 lebih, nah, nanti teman-teman pakai yang namanya rumus. Nah, kita lihat di sini, kita ini tarik ke bawah dan tinggal kita ganti nih. Nah, teman-teman kalau misalnya nulisnya huruf kecil nggak apa-apa ya, karena dia bakal baca. Nah, teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman ada jumlah kasusnya 0 di sini, nah berarti di sini bakal 0. Dan entropinya juga menghasilkan angka 0 juga. Nah, nanti untuk mencari puas dan tidak puas yang melewati sangat diminati, itu kita pakai yang namanya conif. Conif dimana kita cari yang pertama yaitu yang ini, jangan lupa di blok. Untuk kriteria satunya yang sangat diminati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman tarik yang hasil ini. Nah, kita cari yang puas. Nah, ada ketemu ya 7 di sini. Yang kriteria sangat diminati dan puas. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal lakukan hal yang sama, tinggal teman-teman edit aja sampai nanti teman-teman bisa keisi semua nih. Nah, ini tinggal diganti ke 16 ya teman-teman. Nah, ini tinggal diganti 3. Nah, ini teman-teman harus pakai ini nih, apa namanya, dia harus diblok karena kalau enggak tuh hasilnya bakal ke pinggir-pinggir tuh. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal nyari entropinya gimana teman-teman, tinggal ditarik aja karena nanti dia akan otomatis baca. Nah, kalau sudah
kita nyari nilai gainnya ya teman-teman. Nah, nanti untuk gainnya adalah di sini sudah saya siapkan juga untuk otomatis, karena ini masih minus. Kita lihat nggak taunya salah di sini, tinggal kita geser aja satu persatu di sini. Walaupun menurut saya ini juga agak tricky ya. Nah, ini perhitungannya sudah benar. N5 di sini, N5 menduduki di entropi total, dan juga K6. K6 ini adalah si datanya ini, jumlah kasus di data dibagi dengan jumlah kasus, dikalinya dengan entropinya dia sendiri, terus sampai benar-benar teman-teman kriteria udah habis di sini, buat teman-teman bisa di enter. Dapat ya 0,05. Nah, nanti untuk yang berikutnya itu teman-teman tinggal melakukan hal yang sama ya. Nah, tinggal melakukan yang sama, nyari ininya aja nih, poin-poinnya, cluster, dan juga di sini. Nah, nanti untuk perhitungannya sama nih, nanti untuk ke bawahnya bakal sama teman-teman. Kita hitung dulu berapa datasetnya, per dataset nih berapa nih, berdasarkan puas dan sangat lengkap ada berapa, misalnya seperti ini. Tinggal menggunakan Convive teman-teman untuk mencari kriteria. Nah, untuk entropinya teman-teman bisa diturunin dari sini. Nah, berdasarkan dari yang ini nih, berdasarkan dari rumus ini nih. Nah, nanti untuk task berikutnya atau tugas berikutnya yaitu kita mencari yang mana gain yang paling tinggi. Nah, di sini setelah kita amati yaitu keamanan yang memiliki gainnya yang paling tinggi. Nah, coba di sini kita cek dulu ya. Nah, nilai ini adalah root yang pertamanya dari dalam decision tree, yang paling atas berarti. Nah, di sini seperti yang kita lihat di Rapid Miner, keamanan adalah yang paling atas. Berarti dengan hal itu dia adalah benar. Nah, nanti di sini teman-teman bisa dibaca nih. Nah, sekarang adalah gimana caranya ini cukup aman, kurang aman, sangat aman, tinggal aman. Ini benar nggak hasilnya? Setelah kita cek untuk yang kurang aman dan sangat tidak aman. Nah, di sini kita lihat yang di atas tidak puas, berarti dengan tanda kutip ini tidak puas. Nah, ini cukup aman dan sangat aman. Nah, sangat aman ini kita lihat di sini ada puas dan tidak puas. Nah, ini teman-teman jangan langsung menyimpulkan, karena apapun yang terjadi selagi nggak sebelahnya 0, kalau semisalnya dua-duanya ada ini, berarti kita melakukan 2 kali pengujian. Yaitu 2 kali pengujian itu adalah yang satu kita buat decision tree lurusnya, baru nanti yang cabang berikutnya ke bawah. Nah, nanti setelah ketemu ininya, gain yang paling besar, teman-teman ambil, misalnya saya mau ngambil yang ini dulu nih, yang bagian cukup aman. Nah, pertama-tama kita update dulu ya untuk datanya, yaitu kita ngambil yang keamanan dan yang di sini cukup aman. Nah, nanti setelah jadi seperti ini, teman-teman tinggal di copy aja, copy dan paste. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, teman-teman lakukan lagi dengan cara yang sama, yaitu namanya C45 itu kita benar-benar nyari lagi sampai benar-benar node-nya itu udah ada. Nah, nanti untuk hasil jadi dari yang ini itu adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, sini sudah saya siapkan ini untuk yang hasilnya ya teman-teman. Nah, hasil perhitungannya. Nah, di sini benar ya, ini keamanan. Nah, untuk yang kedua yaitu yang bagian cukup aman di sini, itu kita uji lagi nih. Nah, diujinya dengan cara yang sama, kita bikin node dulu, kita bikin jumlah kasus dan puas dan tidak puasnya berapa, baru dengan entropi dan juga gain. Nah, di sini sudah dihitung. Kalau untuk perhitungan teman-teman, kalau yang masih lupa adalah ini saya buka lagi. Untuk yang entropi yaitu dengan yang M5 bagi K5. M5 K5 itu ada di sini nih. Berarti dengan kata lain jumlah total dari yang hasil yang mundur dulu, berarti dari yang paling kanan ya, paling depan ya, paling belakang ya.
Nah, dibagi sama jumlah kasus keseluruhan atau jumlah datanya ada berapa. Dikali di log sama dengan lalu di log jumlah dari jumlah dari nilai yang pengen dipresentasikan mending atau puas atau tidak puas dibagi dengan yang ini jumlah kasusnya sama di log juga. Nah, untuk yang gain teman-teman bisa dilihat di sini ini agak tricky ya. Nah, di sini N5 ini adalah entropi dari si total semuanya, entropi dari total keseluruhan, yang mana nanti K6 ini itu mewakili dari yang sini nih teman-teman. Nah, nanti jumlah kasusnya, jumlah kasus yang ada di poin sangat diminati ini itu nanti dibagi sama kalimanya, kalimat otomatis yang jumlah kasus dikali dengan entropi dari si sangat diminatinya itu, dan itu dilakukan terus ditambah dan juga terus sampai benar-benar emang kriterianya udah habis. Nah, di sini setelah kita cek itu keamanan yang pertama ya, untuk root yang pertama. Nah, untuk root yang kedua yaitu kita dapat yang tempat parkir ya teman-teman. Nah, tempat parkir dimana penilaiannya adalah cukup kondusif. Nah, cukup kondusif itu puas berarti mereka. Apa benar? Kita cek dulu ya di rapid minernya. Nah, kalau cukup kondusif dia puas nih. Nah, kita cek dulu nih, benar nggak? Cukup kondusif itu puas. Oh benar, kita lihat. Oh puas dan di kanannya 0. Nah, ini berarti kalau di sini ada 0 berarti teman-teman bisa menyimpulkan. Jadi untuk data ini yang cukup kondusif itu puas. Nah, permasalahan kita di kurang kondusif nih. Ada 8, 4 dan 4. 4 puas dan 4 tidak puas. Kita filter lagi berdasarkan dari yang kurang kondusif ini. Nah, nantinya kita lakukan lagi dengan cara yang sama. Ini sampai kapan sih sebenarnya? Ini sampai benar-benar datanya sudah habis, ludes, sudah nggak bisa diapa-apain. Decision tree bakal berhenti di situ. Berarti sudah konklusi akhir. Nah, ini kan sudah kita filter. Kita akan perhitungan lagi nih. Nah, untuk perhitungannya teman-teman, setiap data yang udah dapat di sini, teman-teman nggak bisa pakai lagi. Berarti udah. Nah, di sini teman-teman setelah kita lihat bahwa paling diminati itu kalau misalnya cukup diminati atau iya kalau saat dinati itu mereka puas berarti puas. Nah di sini yang nilai yang dapat, atribut yang dapat itu adalah atribut fasilitas semua atau kelengkapan fasilitas, yang mana di sini kalau misalnya dia sangat lengkap berarti dia puas. Nah, setelah kita dapat, karena datanya masih banyak belum habis, kita potong lagi, kita pangkas lagi sampai benar-benar datanya yang kita pangkas itu sama. Nah, di sini untuk yang berikutnya yaitu sama seperti yang tadi, perhitungannya masih sama, mencari entropi dan gain, mencari beberapa kasusnya sampai nanti yang paling besar adalah yang data paling diminati ya teman-teman. Nah, setelah itu pertama kita cek dulu nih apakah benar di rapid miner. Yang pertama adalah keamanan. Nah, keamanan di sini kurang aman, sangat tidak aman, itu nggak puas. Apa benar? Nah, setelah saya cek benar ya teman-teman, ini 5-2 ke yang tidak puas. Nah, yang berikutnya adalah di sini adalah keamanan ya teman-teman. Yang paling atas itu adalah keamanan. Nah, kalau misalnya dia cukup aman atau sangat aman, di sini dia masih ada cabangnya lagi. Benar ya? Nah, cabangnya itu nanti sudah dapat not baru, yaitu tempat parkir. Nah, kita cek dulu nih. Ini untuk yang bagian yang kita cari yang kurang, yang cukup aman, lalu cukup kondusif, dan di sini kita lihat bahwa cukup lengkap, dan yang terakhir adalah yang paling diminati ini teman-teman. Nah, untuk perhitungan masih sama, masih begitu lagi sampai benar-benar dapat hasil gainnya. Nah, di sini paling hasil gainnya adalah yang paling diminati. Nah,
udah beres ya. Kalau misalnya di paling diminatinya dihilangin, berarti datanya sama. Nah, kita cek dulu nih, benar nggak nih fasilitas semua di bawah, di atasnya paling diminati. Nah, benar kan? Nah, di sini sangat diminati dan cukup diminati. Kalau cukup diminati dia udah nggak puas. Kalau sangat diminati berarti dia tertarik. Nah, apakah seperti ini juga cukup? Belum. Karena apa? Tadi kan kita di bagian awal ya, kita di sini masih ada satu nilai lagi, yaitu sangat aman. Nah, di sangat aman ini mereka masih ada puas dan tidak puas. Kalau misalnya di salah satu mereka ada yang 0, kita bisa bikin konklusi. Kalau enggak, kita nggak bisa. Nah, di sini adalah, nah ini kan potongan berdasarkan yang cukup aman ya. Ini berdasarkan yang sangat aman. Nah, untuk perhitungannya masih sama, yaitu nyari berapa ininya, berapa jumlah, terus modelnya bagaimana, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti di sini untuk yang nanti kita dapat yang tempat parkir. Nah, benar ya, ini tempat parkir. Nah, kita hitung gain dan juga ininya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya di menjalankan Excel, kalau misalnya ketemu num, itu teman-teman tinggal 0 aja. Karena emang ini untuk yang numerik. Nah, setelah udah nih, kita dapat nih tempat parkir. Tempat parkirnya harus yang kurang kondusif. Nah, kita cek dulu. Nah, kalau udah 2 ini sebenarnya udah nggak perlu lagi di kemana-manain lagi. Udah sip, ini berarti dari tempat parkir ke paling diminati. Oke, kita lihat dulu di sini. Bener ya, teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, nah teman-teman tinggal mendesain rapid minernya. Mendesain dari si algoritma yang teman-teman pakai. Nah, nantinya hasilnya itu sama. Nah, setelah kita cek berdasarkan apa yang kita lihat di sini, beberapa ininya, dan setelah kita buktikan kalau misalnya secara Excel benar. Nah, itu tadi sudah 2 cara, cara Excel dan juga cara rapid miner. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan C45 di Python. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu dengan metode Python ya teman-teman. Di sini kita menerapkan algoritma C45 menggunakan Python. Nah, di sini untuk code-nya seperti ini. Untuk penggunaan C45 itu bisa dengan 2 cara, bisa pakai math atau dengan scikit-learn. Nah, yang saya ingin terapkan adalah supaya ini hasilnya bisa sama dengan yang rapid miner. Jadi patokan kita ke rapid miner ini ya teman-teman nih, karena decision tree-nya ini sudah benar ya. Nah, di sini untuk supaya decision tree-nya ini sesuai, di sini saya tidak memakai scikit-learn. Nah, di sini untuk library-nya saya hanya pakai math, grafis untuk pembuatan decision tree, NumPy untuk perhitungannya, dan Pandas. Pandas ini untuk analisisnya, untuk baca datanya. Nah, yang pertama itu adalah kita code untuk memanggil dataset kita. Nah, di sini saya menggunakan CSV. Nah, teman-teman bisa di sini PD read Excel, nanti teman-teman tinggal masukin aja ya Excelnya yang mana di directory teman-teman. Ingat juga di directory-nya kalau misalnya di dalam folder ada folder lagi, teman-teman tembak foldernya baru tembak filenya. Di sini saya pakai yang CSV ya teman-teman, dengan separate-nya yang titik koma. Nah, nanti itu untuk membaca datasetnya. Nah, di sini untuk baca dataset kita pakai Pandas. Nah, di sini udah saya A sebagai PD. Nah, ini untuk baca datanya nih. Nah, yang kedua itu adalah kita untuk function untuk kalkulasi entropinya. Nah, untuk kalkulasinya kita pakai fungsi yang namanya calculate entropy dengan parameternya yes count dan no count di sini. Nah, nanti untuk total count-nya ini adalah nih, ini maksudnya yes count ini untuk yang puas, ini yang tidak puas. Nah, ini untuk total count-nya itu adalah jumlah kasus. Nah, teman-teman kalau misalnya kita berpatok ke Excel lagi ya,
yang ini. Nah, total count itu yang S ini teman-teman nih, yang jumlah kasusnya. Nah, itu hasilnya itu didapat dari yes count dan no count. Yes count ini adalah hasil dari yang puas dan yang tidak puas. Yang puas dan juga yang tidak puas. Nah di sini kita pakai pengandaian. Kalau misalnya total count-nya 0, berarti emang 0. Nah di sini ini kita pakai rumus probability yang yes dan probability yang no. Yang ini untuk mencari yang ini ya teman-teman nih. Kalau di Excel itu kita mencari yang ini. Nih, nanti kan di sini nih untuk mencari entropinya kan kita butuh yang ini nih, teman-teman nih. Nah, ini namanya probability yes yang ada di Python-nya. Atau teman-teman nyari yang ini nih sama nih, probability yes yang ini. Ini nanti kalau yang ini nanti ini yang entropi maksudnya. Yang entropi itu yang probability yes dan no itu yang ini nih, sama yang ini. Nanti kalau misalnya ada 3, teman-teman define yang baru lagi. Misalnya yes count, no count, atau A count, B count, atau apa, nanti di sini ditambahin aja nih P yes dan P no nya sampai, dan untuk rumusnya sama nih, yes count dibagi total count-nya. Nah, habis itu kita menghitung total entropinya ya teman-teman di sini. Total entropi itu yang mana sih? Kalau kita lihat yang di Excel ya. Ini total entropi itu yang ini nih teman-teman, entropi total. Sama untuk yang berlaku yang di bawah juga. Nah, untuk toolsnya ini saya menggunakan yang namanya NP atau NumPy. Nah, NumPy ini kan tugasnya buat perhitungan matematiknya ya. NumPy untuk membuka fungsi lognya ini. Nah, untuk rumusnya itu sama, teman-teman, dengan yang ada di Excel. Kita pakai rumus yang sama, yaitu yang ini ya, teman-teman deh. Nah, yang ini nih, entropi. Nah, kita lihat di beberapa kasus. Nanti setelah itu total entropinya di perhitungannya sama seperti yang di Excel. Nah, kalau misalnya tidak sama dengan 0 dan if else tidak sama dengan 0, maka nanti di print. Soalnya kenapa? Kalau misalnya probability-nya 0, berarti emang itu udah nggak dihitung, otomatis 0. Otomatis si lognya atau entropinya 0. Kalau di Excel itu dia jadinya 6. Nah, nanti ini di print untuk kalkulasinya, total count, dan ini ya nanti akan kita lihat di hasil di terminalnya ya teman-teman. Nah, setelah kita nanti di return untuk selanjutnya bakal dipakai buat yang gain. Nah, setelah itu kita cari ini function. Nah, yang ketiga itu adalah function buat kalkulasi gainnya, nilai gainnya. Di sini saya pakai function calculate info gain ratio dengan data dan target ATTR-nya. Target ATTR itu dia masuknya ke sini nih. Nah, ini untuk mengambil total yes dan total no-nya berapa. Nah, nanti total entropinya juga bakal dipanggil sini. Nah, di sini adalah info gain ratios. Nah, ini di for. Karena kenapa? Karena kenapa di for? Karena kan teman-teman seperti yang saya bilang di Excel, karena ini perhitungan kita bakalan berputar-putar terus nih. Jadi perhitungan kita itu bakal berputar lagi ke sini sampai data itu habis. Karena kita buat nyari root setiap decision tree-nya itu. Yang nantinya bakal diterapkan di sini. Nantinya di sini ada unique value. Unique value-nya adalah data ATTR tadi, weighted entropinya 0 dan split info-nya 0. Kenapa saya di sini split info-nya 0? Karena ini nanti ada hubungannya dengan confusion metric ya. Nanti yang kata kita pakai yang split itu. Nah, di sini kita diputar lagi teman-teman. Nah, ini subset data ATTR ini adalah data yang targetnya. Ini untuk pemanggilannya sebenarnya hampir sama dengan yang si Excel-nya ya, teman-teman. Minimal value, ini subset itu adalah yang ini nih. Subset itu kan ada yang namanya dataset, ada yang subset. Nah, subset itu yang gini nih teman-teman nih.
subsetnya gitu. Nah, nanti di sum berdasarkan nilai puas dan tidak puasnya. Nanti target ATTR-nya itu berdasarkan yang mana? Berdasarkan yang ini nih teman-teman nih, berdasarkan yang di sini nih, fasilitas tempat parkir paling diminati dan yang lainnya. Nah, di sini juga ada split info dan untuk nah ini juga nanti entropi ATTR ini adalah nanti akan menjorok ke yang ngitung entropinya sama. Nanti wake-nya bakalan di ini, wake-nya ini apa teman-teman? Wake itu yang ini nih, yang yes count total count ini sama, rumus yang sama. Bedanya ini subset. Subset itu apa? Subset itu yang di sini nih. Ini namanya subset nih teman-teman nih. Yang kata kita cari berapa jumlah kasus sangat diminati, yang mana orang itu puas atau yang tidak puas gitu. Nah, nanti hasilnya di print untuk entropinya. Nah, untuk gainnya itu adalah total entropi dikurang wake entropi. Wake entropi itu tadi kita dapat dari sini nih, wake kali entropi ATTR. Nah, ini kita calculate lagi. Nah, ini gainnya kita ambil dari sini tuh. Nah, nanti di return nah nanti akan diserahkan ke untuk pembuatan decision tree-nya. Nah, ini untuk code-nya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk code seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah function untuk update the tree dictionary. Ini buat update si si decision tree-nya. Nah, nanti kan ini bakal update terus nih data yang ada di sini nih. Karena kan nggak mungkin kita pakai dataset yang gini aja kan. Kalau di Excel kan kita harus, kalau sudah ketemu yang ini hilang, keamanan ini bakalan nggak ada di perhitungan, tapi nanti kita pakai beberapa nilai yang entropinya lebih besar di sini. Nah, itu yang dipakai di sini. Nah, yang terakhir itu adalah visualize untuk decision tree-nya. Di sini kita sebenarnya bisa pakai scalon juga, cuman ini kita lebih ke graphics aja ya. Nah, ini untuk, nah ini teman-teman untuk ininya seperti ini. Nah, nanti untuk code-nya nanti saya berikan di deskripsi ya untuk ininya, untuk beberapa code, atau teman-teman kalau mau belajar mengenai C45 ini dilewat Python-nya atau lewat Excel, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Nanti di sini ini untuk fungsi buat visualisasi si decision tree-nya. Kita memanggil grafis, di sini saya panggil formatnya dalam bentuk PNG. Nah, nanti ini untuk yang fill color, ini untuk yang settingan buat si decision tree-nya. Nanti warnanya kuning, bentuknya circle, pixel size-nya true dengan lebarnya 1,5. Ini graph edge-nya. Nah, ini parent key ini nih adalah parameternya nih teman-teman ya. Nah, nanti node ID-nya label hasil box. Nah, ini untuk settingan beberapa, nanti untuk settingan ini akan terlihat banget di decision tree-nya. Ini untuk visualisasinya aja ini. Jadi kayak bentuk yang yang terlihat tapi bukan bentuknya. Maksudnya ini tuh kayak cuman bentuk root-nya aja yang bulat-bulat nih. Kalau di RapidMiner nih untuk visualize-nya itu cuman di bagian ininya doang nih. Bukan untuk membuat si decision tree-nya secara keseluruhan, tapi cuman kotak ini aja nih. Kotak yang ini aja. Nah, nanti untuk pembuatan decision tree-nya itu kita pakai yang ini. Berdasarkan update data tadi dan si ininya, entropi dan juga gain ratio-nya nih, teman-teman. Bisa dilihat nih ATTR uniknya, data target ATTR ini ya berdasarkan apa? Berdasarkan yang gini. Gitu. Data target ATTR, target itu dia lebih ke arah sih yang hasilnya itu. Atau kalau kata di RapidMiner itu yang label. Nah, ini untuk pembuatan si data ininya ya,
untuk pembuatan si decision tree-nya. Di sini kita lihat dulu nih yang unik ini. Nah, nanti akan digambarkan. Nah, kalau misalnya targetnya sama, di sini akan di split. Nah, nanti hasilnya gimana teman-teman nih? Nah, ini untuk datanya, ini untuk code-nya. If current value, ini juga data tidak dimungkinkan, maka mencari cabang untuk bla bla bla. Ini if gain. Nah, nanti ini akan terprint di terminalnya teman-teman, berdasarkan info gain ratio dan base gainernya di sini. Nah, ini untuk pembuatan decision tree-nya yang akan di-download. Nah, ini kan untuk settingan di mana nanti gimana bentuk decision tree-nya. Berdasarkan apa? Berdasarkan entropi dan gain-nya itu tadi. Bisa lihat di sini ya. Ini dia akan menghitung data targetnya, data target ATTR-nya, nanti akan di return. Nah, kalau misalnya, nah ini fungsi buat ngecek apakah value-nya sama atau enggak. Value itu apa teman-teman? Value itu kan seperti yang kita tahu nih, value itu seperti ini nih, sama enggak nih. Kalau sama, nanti dia akan bergabung gini, seperti itu. Nah, nanti kalau nggak sama itu bakal di split. Di split seperti ini untuk code-nya. Nanti akan di apa namanya? Dibawa info gain ratio-nya sama base yang paling base itu di mana. Nanti di else juga. Nah, ini untuk splitnya. Nanti bakal nge-split datanya itu. Set. Nah, nanti ini untuk pembuatan decision tree-nya berdasarkan apa? Hasil itu tadi kan kita udah lihat tree-nya ya, berdasarkan hasil nih, labelnya apa gitu kan. Nah, ini untuk downloadable-nya. Nanti teman-teman bisa dilihat dalam bentuk PNG. Nanti akan ada di directory teman-teman. Nanti ketika kita running, nah nanti bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk bentuknya seperti ini nih teman-teman, di bagian si terminalnya. Kita baca ya. Calculate entropy total count 35. Nah, ini apa probability yes-nya adalah pembagian dari ini dibagi dengan yang ini. Untuk total no dibagi dengan yang ini. Nah, ini untuk total yes dan total puas atau yang tidak puasnya ya teman-teman. 23 dan 12. Apakah benar? Kita lihat dulu di Excel. Nah, kita lihat dulu ini di Excel-nya teman-teman. Benar ya? 23 dan 12. 23 dan 12 dengan entropi 0,927. Nah, teman-teman jangan kaget kenapa di sini kok beda nih punya saya nih. Kok saya 0,93? Ya, teman-teman tahulah kalau namanya matematik itu kalau misalnya kita ngambil dua angka di belakang koma. Nah, semisal di sini ada 7, duanya naik jadi 3 gitu. Nah, ini habis itu caranya sama, ini mencari gain untuk yang paling diminatinya berapa, untuk fasilitasnya berapa, dan nyari tempat parkir yang benar yang mana, keamanan dan kebersihan. Nah, di sini, nah nanti di sini bakal dicari mana gain yang paling besar di sini. Nah, gain yang paling besar ini adalah keamanan. Nah, dimana di sini ada kurang aman, cabang dari keamanan, mencari daun cabang kurang aman. Nah, ini dapat yang tidak puas untuk yang kurang aman. Kita lihat ya di visualisasi ini kita. Kurang aman, tidak puas. Bener ya? Nah, bener. Berarti, nah ini sangat aman. Untuk mencari daun yang sangat aman. Nah, nanti bakal dia cari tuh. Sampai hasilnya. Nah, ini untuk yang hasilnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat sama dengan yang di Excel. Nah, setelah saya cek, ini emang bener semua nih. Untuk fasilitas semua nih, untuk sangat aman itu yang paling dicari di sini adalah yang tempat parkir untuk yang kurang kondusif. Kalau kita lihat di visualisasi RapidMiner, bener ya, yang kurang kondusif itu dia nyari lagi. Nah, nanti dapat sangat diminati adalah cabang dari paling diminati. Nah, ini kan tadi kita udah yang kurang kondusif ya, teman-teman. Nanti kita cek lagi nih, ini cabang dari yang sangat diminati.
Nah, nanti kan di sini sangat diminati adalah cabang dari yang paling diminati. Nah, dia akan nyari daun. Nah, ini daun sangat diminati itu adalah puas. Coba kita cek ya di sini. Nah, sangat diminati puas ya. Benar. Nah, nanti secara overall ini sudah sesuai gitu loh. Jadi teman-teman bisa cek satu-satu. Nah, ini untuk yang decision tree-nya di sini nih. Nah, kenapa nggak kelihatan? Nah, teman-teman ntar dulu. Ini bukan yang bagian kitanya nih. Ini bukan gambar ya. Gambarnya di mana tuh? Gambarnya di sini. Di tree example. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya bacanya bingung, ini emang tempat parkir kan sudah sangat aman, cukup aman nih berdua nih tempat parkir. Nah, nanti teman-teman berpatokannya juga dibaca dengan sama yang ada di terminalnya teman-teman. Nah, saya lihat secara skema ini sudah sesuai, sudah mirip dengan yang di Rapid Miner, teman-teman. Nah, keamanan yang di atas tempat parkir itu ada di sudah sangat aman dan cukup aman. Nah, itu dia tuh teman-teman tuh adalah penerapan C45 dengan menggunakan Python, Excel dan juga Rapid Miner. Nah, jadi terus apa yang kita dapat dari perhitungan-perhitungan ini? Nah, perhitungan ini itu untuk harapannya itu bisa sebagai acuan untuk penelitian yang selanjutnya untuk mengukur tingkat kepuasan yang pengunjung, bukan hanya di Taman Marga Satwa Jakarta tapi untuk di taman yang lain, mungkin Taman Marga Satwa yang lain atau tempat wisata yang lain. Nah, di sini juga mungkin ini bisa sebagai acuan juga untuk si pemilik atau untuk si pemangku kepentingan di Taman Marga Satwa sebagai acuan untuk meningkatkan pengunjungnya. Karena emang di sini setelah kita lihat di sini emang datanya ini bisa memprediksi apakah pelanggan itu puas atau tidak. Dan di sini juga dengan ada decision tree-nya ini, di sini juga sebagai pihak yang mempunyai tempat wisata atau Taman Marga Satwa itu bisa mengecek apa sih yang jadi prioritas utama pengunjung itu yang dilihat. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini keamanan yang paling penting ya teman-teman ya. Berarti emang keamanan yang berarti nanti untuk kedepannya keamanan yang harus dimaksimalkan. Baru nanti ke kondisi tempat parkirnya, kondusif atau tidak. Baru nanti ke fasilitas, yang paling terakhir itu adalah tempatnya itu berminat nggak untuk bisa menarik pengunjungnya. Nah, itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan, kesimpulan dan harapan saya dengan adanya perhitungan C45 ini. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau semisalnya teman-teman masih ada yang bingung atau pengen ada yang ditanyakan, tulis saja ya di kolom komentar di bawah atau komen aja di bawah. Nah, nanti untuk link menuju source code Python dan Excel dataset saya itu dan juga perhitungan full nanti akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa download aja melalui Google Drive. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.